Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi narasumber kita, Kepala BNNP Bali, Bapak Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan update terkait dengan peredaran dan juga perang kita melawan narkoba secara umum Indonesia dan terlebih khususnya untuk Bali. Ikut saya, kita menjumpai beliau di kantor. Ya, Mbak Oya, udah tamu ya. Selamat pagi, Pak Rudi. Apa kabar? Selamat datang di BNNP Bali. Terima kasih banyak waktunya. Lagi sibuk nggak nih, Pak? Enggak juga. Enggak juga ya. Tapi yang penting tetap semangat dan sehat ini. Tetap semangat dan sehat. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Pak, mohon izin nanti kita mau ngajak ngobrol-ngobrol Pak ya. Baik. Kita mau tahu update seputar narkotika, narkoba umum Indonesia dan lebih khususnya lagi ke tentang yang di Bali. Baik. Tapi kayaknya kita harus lihat. Saya mau cek sebetulnya Pak, di tahanannya ada orang apa nggak? Ya. Itu ya Pak ya. Baik. Ayo Pak. Baik, kita cek. Ruang tahanan di sebelah sini, belakang. Apa kabar? Berapa orang di dalam? Ya? 8. Di sini 8. Ada orang asingnya nggak? Orang asingnya ada? 3 orang. 3 orang asing. Ada sebelah kanan ya. Oh, ini kosong. Di atas ada di atas. Izin Pak. Silakan Mas. Mas sebelah kanan. Silakan duduk Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya. Waduh, luar biasa nih. Sehat selalu ya Pak Rudi. Sehat Mas. Ya, puji Tuhan. Amin. Nah saudara, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, Kepala BNNP Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat. Gitu ya Bang ya? Betul, Ki. Aduh. SIKMH. SIKMH. Ini sedikit-sedikit udah berapa bertugas lama di Bali Pak Rudi? Baik, terima kasih Mas Bambang atas kesempatannya. Saya bertugas di BNNP Bali awal bulan April tahun 2024. Oh, tahun lalu. Jadi sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Memasuki bulan Juli ini. 2025. Ya, pokoknya mengabdi dimanapun lah. Mengabdi Tapi dimanapun. sebelumnya dengar pernah di Gorontalo, di Aceh gitu ya Pak? Siap ditempatkan di mana saja. Pak Rudi ini kebetulan juga kemarin kan kalau tidak salah kita bersama-sama memperingati Hari Narkotika Internasional. Hari Anti Narkotika Internasional. Anti Narkotika Internasional. Selamat nih Pak. Oke. Untuk kita dan untuk negara nih, Iya, masyarakat. untuk masyarakat. Nah, gitu. Pak Rudi, mohon izin waktu kita ngobrol-ngobrol santai sebetulnya. Iya, Pak. Kami ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari mungkin bahasa kita dari dulu kita perang narkotika, perang narkoba kita di Indonesia dan nanti juga akan mengerucut ke Bali. Ke Bali. Iya Pak Rudi ya? Iya betul. Kira-kira seperti itu. Pak Rudi mungkin dari awal, kalau kita melihat sekarang, bagaimana sih Pak Rudi sebetulnya perkembangan dari perang narkoba kita atau perjalanan potret dari permasalahan narkoba di Indonesia mungkin secara umum dulu Pak, kemudian nanti baru kita akan merucut ke Bali. Gimana Pak Rudi, apa yang disampaikan? Baik, terima kasih.
bahwa perkembangan penyalahgunaan narkoba untuk tingkat nasional maupun lokal di Provinsi Bali memang dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan. Ini kita cukup prihatin juga. Data yang dihimpun di Puslitdatin BNN Pusat itu tahun 2020 untuk persentase pengguna narkoba penduduk Indonesia seluruh Indonesia sebanyak 1,7% dari penduduk. Jumlah penduduk kita berarti 250 juta kurang lebih. Waktu itu pendataan di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta. Kemudian dilakukan pendataan ulang bersama BRIN, BPS dan dari Puslitdatin BNN RI meningkat tahun 2024 menjadi 1,9%. Dengan jumlah pengguna narkoba kurang lebih 3.360.000 orang. Ini yang terdata. Yang terdata. Jadi mengalami peningkatan 0,2% dari 2020 ke 2024. Ya. Dan masalah penyalahgunaan narkotika ini kan bukan hanya masalah BNN saja. Ini masalah kita bersama. Betul. Seluruh stakeholder maupun pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di mana juga bahwa tindak pidana narkotika ini termasuk tindak pidana extraordinary crime. Selain tindak pidana teroris, korupsi kan termasuk narkotika. Nah, jadi tindak pidana yang masif, yang menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini tentunya perlu penanganan khusus dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Kemudian juga pada periode Presiden Prabowo ini juga masuk dalam Astacita ini, masalah P4GN ini. Itu Astacita ke-7. Jadi prioritas ya Pak ya? Prioritas, dari 8 Astacita programnya Pak Presiden Prabowo. Terkait dengan narkoba ini menjadi fokus juga? Fokus juga, selain dari korupsi dan tadi terorisme. 3. Berarti ini urgen banget ya Pak? Urgent banget. Sangat penting. Banget. Dan baru Presiden yang sekarang ini yang memasukkan dalam program kerjanya. Dan termasuk 17 prioritas kerja beliau. Jadi dalam program ke-6 itu masuk juga dalam program prioritas beliau selain Astacita. Kemudian juga kenapa dianggap meningkat? Karena jumlah napi pun juga di rutan dan lapas juga menambah banyak juga napi narkotika. Jadi catatan yang ada untuk tingkat nasional, hunian napi yang ada di lapas dan rutan itu 60-65% napi dan narkoba. Dari penghuni sebuah Dari penghuni LP keseluruhan. Besar sekali. Iya. Pak Rudi, maaf, Tentunya. saya balik dulu Pak. 3 juta sekian tadi itu Pak, itu warga negara Indonesia atau mereka yang memang terlibat dalam sindikat narkoba yang ada di Indonesia? Iya, warga negara Indonesia. Itu baru warga negara Indonesia Warga negara saja? Indonesia, ya. Padahal kita juga pernah dengar ada juga warga Negara asing ya Pak asing, ya? ya. Itu di luar itu ya? Di luar itu. Oh, ini memprihatinkan. Di luar itu. Kemudian Iya. Pak? Kemudian tentunya hal ini kan perlu penanganan bersama. Dalam hal ini BNN ingin bekerja sama dengan instansi terkait, terutama dengan pemerintah daerah, entah itu tingkat provinsi, kabupaten. Kita juga melaksanakan kerjasama, membuat perjanjian PKS, perjanjian kerjasama dan MOU masalah penanganan P4GN. Yaitu payung hukumnya yaitu Instruksi Presiden tahun 2020, nomor 2 tahun 2020. Oke, jadi itu menggandeng stakeholder lain Yang gitu lain, Pak ya? betul. Karena tidak akan mungkin juga BNN bisa menangani masalah ini. Iya. Gitu, Mas. Baik, Pak Rudi, kalau melihat kan jadi peningkatan. Betul. Akhirnya apa sih Pak yang menyebabkan kok akhirnya ini lonjakannya lumayan, Lumayan, ya, 1,9%. 1,9%. Ini sangat luar biasa. Apa sih faktor penyebabnya apa kira-kira Pak? Faktor penyebabnya yaitu masalah ekonomi dan sosial tentunya. Iya, masalah ekonomi karena mungkin banyaknya pengangguran. Ya, sehingga orang mencari pekerjaan yang instan bisa mendapatkan penghasilan tanpa memperhatikan apakah dia melanggar hukum atau tidak. Itu faktor ekonomi, trigger ekonomi. Dan para jaringan ini pun melihat pangsa pasarnya juga, di mana mereka bisa cepat menjual barang itu sehingga habis.
oleh pengguna yang ada di hampir seluruh provinsi ini memang sudah menyebar. Sudah masuk ya Pak? Sudah masuk. Ya. Kemudian juga sosial. Sosial Ya, ini lebih masyarakat. lebih seperti apa Pak? Kalau sosial ini, faktor sosial biasanya masalah sosial itu seperti contoh, ya daerah-daerah kumuh tadi Mas. Daerah-daerah kumuh, masuknya ke daerah-daerah situ. Ya. Apa ya, satu sisi mungkin juga memang pekerjaan tidak ada, kemudian pendidikan, tapi saya kira pendidikan yang tinggi pun ada yang narkoba juga ya Pak? Banyak. Ya? Tapi mungkin sosial lebih pertemanan, betul. Akhirnya mudah terpengaruh. Betul. Karena gaya hidup sekarang, itu sosial juga termasuk. Iya Pak ya. Katanya, tingkat stres tinggi, mau juga. lari kemana? Betul. Sudah saya pakai aja. Ada juga yang uangnya kebanyakan karena ingin mencari hiburan, sensasi ya dalam hidup, akhirnya coba-coba pakai, tidak bisa lepas akhirnya. Malah terjerumus gitu. Itu faktornya. Ada faktor itu yang memang yang sangat menonjol sekali. Kalau melihat dari pengguna atau pengedar, kalau BNN itu lebih kemana sih Pak Rudi? Kalau penekan kan ini kan banyak kepolisian, ada yang badan lain juga mungkin tadi ya. Kalau BNN lebih kemana sih Pak Rudi? Biar masyarakat. Ya, BNN sendiri dalam hal ini kan adalah instansi yang memang menjadi leading sektor penanganan masalah tindak pidana narkotika ini. Jadi BNN mempunyai program kerja. Selain kita melakukan penindakan penegakan hukum terhadap para jaringan atau mafia narkoba, kita juga melakukan pembinaan, pencegahan terhadap masyarakat yang menjadi korban, dalam tanda kutip korban ya. Karena pengguna ini pun juga yang korban ini tidak sedikit, cukup banyak, dan itu tidak mengenal status sosial. Itu yang perlu kita selamatkan saat ini, agar mereka tidak semakin menjadi parah, tidak semakin menjadi pengguna yang berat. Gitu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, tidak melihat status sosial. Siapapun bisa menjadi korban. Bisa, kalau dia punya potensi. Kalau dia tidak melakukan ketahanan dirinya sendiri untuk tidak mencoba. Ya, kalau sekali mencoba mungkin 2-3 kali akan menjadi pecandu juga. Akhirnya mencari sendiri. Tadinya baru dikasih hadiah mungkin. Betul. Biasanya free, bebas biasanya. Awalnya biasanya kalau sindikatnya begitu ya Pak. Modus operandinya begitu ya Pak. Betul. Ya. Pak, nanti kita lanjutkan. Kita ngopi dulu Pak kayaknya. Memang cuaca di luar memang lagi mendung-mendung ya. Iya. Agak mendung juga. Ya, mari. Silakan Mas. Baik, kita lanjut Pak. Jadi memang luar biasa ya. Jadi boleh dikatakan kalau tidak berlebihan kalau dibilang darurat narkoba. Tidak berlebihan. Memang faktanya begitu. Memang bagaimana Bapak bisa menjelaskan? Kenapa dibilang darurat narkoba? Karena untuk saat ini peredaran narkotika itu juga sudah merebar ke seluruh daerah, wilayah, sampai ke pedesaan. Kemudian juga tingkat pemakaian terhadap masalah umur juga sudah masuk ke anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah sudah mulai juga banyak mengenal narkoba. Dan juga sudah melibatkan sekarang ini ke kaum wanita, perempuan. Mereka memperalat perempuan ini sebagai kurir. Bahkan ada beberapa kasus yang terlibat tersangka jaringan narkoba ini adalah status ibu rumah tangga dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan lagi-lagi perekonomian keluarga gitu. Jadi mereka tanpa sengaja terus ada kebutuhan, diiming-imingi instan untuk tadi ya Pak ya, uang cepet dan agak besar, akhirnya tergiur. Tes urin dia negatif, dia bukan pengguna. Dia hanya mencari keuntungan aja. Ini yang justru lebih berbahaya juga. Berbahaya lagi ya. Karena dia
menyampaikan barang itu akhirnya banyak korban gitu. Betul. Apalagi dia sebagai korda seorang ibu kan, dia punya anak. Itu banyak ya Pak ya? Mereka yang Cukup banyak, cukup banyak. sudah Bahkan masuk yang kemarin 2 ton di Batam itu pengendalinya seorang perempuan orang Indonesia. Dan identitasnya sudah terdatakan semua. Cuma posisinya kan sekarang nggak ada di sini. Iya. Nggak ada di Indonesia. Itu jaringan internasional. Internasional, ya, Pak, ya? betul. Termasuk kelompoknya Freddy Pratama itu. Pak Rudi, kalau kita melihat peta sebetulnya tingkat kerawanan Indonesia ini, pintu masuk ini mereka ini kemana? Kemudian akhirnya kok, apakah Bali juga bagian dari itu? Atau nyampe ke Bali itu rentetannya gimana kalau kita berpikirnya gimana? Baik. Yang saya ketahui selama saya tugas di BNN, kebetulan saya pernah tugas di BNN PAC, Sama Aceh. di mana BNN PAC termasuk adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk barang-barang itu, narkoba, terutama jenis sabu. Sabu, ya, BNN PAC. Jadi pintu-pintu masuk yang ada di Indonesia itu untuk saat ini terdatakan ada di 9 provinsi. 7 provinsi, maaf. 7 provinsi. Provinsi diantaranya Yang kategori merah nih. kategori Pintu merah. masuk. Oke, Ya, mana aja betul. Ya, mungkin Batam, Kepulauan Riau, Sumut, Medan, kemudian Aceh, Pekanbaru, ya, Sumatera Selatan, Sumsel, Sumatera semua nih Pak ya? ya, Karena berbatasan. Kalimantannya Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. Kalimantan Utara, Ya. kemudian Kalimantan Timur. Jadi ada kurang lebih 7 atau 8 provinsi. Wow, ini ya menjadi apa? Yang menjadi target pintu empuk masuk. Pintu Ya, masuknya betul. mereka. Barang Dengan itu- segala modus Pak. Dengan segala modus. Dengan segala modus operandi. Tapi mayoritas menggunakan lewat jalur laut. Mayoritas, ya. Jalur Kita tahu tuh banyak-banyak jalur-jalur tikus tuh Pak. Banyak jalur Iya, tikus. itu yang Dipecahnya di tengah laut. Nanti ada perahu-perahu kecil yang menyambut mereka mengambil barang itu masuk ke daratan kita, ke pantai-pantai yang ada di Sumatera dan Kalimantan. jadi Indonesia menjadi salah satu market mereka. Market mereka, betul. Jaringan internasional ini ya Pak. Betul. Kalau sedikit tahu Pak, produksinya tuh dari luar berarti Pak, bukan di Indonesia atau bagaimana? Selama ini yang kita pernah ungkap dari luar. Dari luar, ya. Dari China, dari Myanmar, dari Myanmar. Waktu Termasuk kemarin kita juga sempat di mana, di Jakarta atau di mana tuh ya? Sempat ketangkap ya Pak. Bahkan di Bali juga mereka nih. Di balik itu adalah Produksi dia. produksi clandestine lab clandestine. Lab clandestine. Yes, clandestine. Di 3 lokasi pernah kita ungkap. Itu apa? Sabu Pak? Sabu dan juga ada ekstasi. Oh. Yang di Canggu itu kan ya ada terlibat 2 orang Ukraina kembar itu. Ya, itu ada sabunya, ada ekstasinya. Jadi mereka memang betul-betul memproduksi. Memproduksi. Bahannya dari? Bahannya mereka kirim dari luar. Oh, bahannya dari Ya, melalui pengiriman paket itu ya. paket biasa. Paket biasa. Nah kan ini pertanyaan Pak, kemudian kalau pintu masuknya itu kan mungkin di pesisir Sumatera, utaranya Kalimantan, kemudian bagaimana bisa nyampe ke Bali Pak? Sebegitu indahnya kah, cantiknya ke Bali ini memang akhirnya sepertinya pengen masuk ke Bali. Gimana Pak Rudi ini? Kan lumayan Pak, jalannya itu kan jauh Pak, Lumayan. tapi nyampe juga Pak ke Nyampe Bali. juga Pak. sini. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat tuh berpikir gimana? Apa yang bisa Karena Bali ini kan merupakan destinasi wisata yang paling elok lah di Indonesia bahkan di dunia ya. Orang mengenal Bali belum tentu orang mengenal Indonesia. Nah, ini merupakan pangsa pasar juga bagi para bandar narkoba. Apalagi Bali kan orang datang ke Bali itu kan untuk berlibur, untuk bersenang-senang. Nah ini dimanfaatkan oleh para wisatawan lokal dan mancanegara. Ya mereka dengan kurir memasukkan barang itu ke Bali, kemudian dengan pengiriman paket kiriman seperti JNE, Lion Parcel, GNT, itu sudah pernah kita ungkap, sering kita ungkap. Ya. Ada juga kurir melalui Gilimanuk. Oh lewat Ketapang, Gilimanuk itu biasanya barangnya dari Sumatera melalui darat semua. lewat darat semua. Iya, nanti nyebrang di Bakauni di Merak, melewati lintas jalur tol Pantai Utara, jalan tol tembus ke Jawa Timur, baru masuk ke Gilimanuk dan ke Bali. Berang lagi lewat naik kendaraan lagi. Kendaraan masuk ke Bali. Oh, begitunya ya Pak ya, luar biasa ya. Ada juga yang dari luar negeri dibawa langsung kurir Melalui oleh salah satu penumpang melalui bandara lewat udara lewat udara. masih berani juga lewat udara. Masih.
lagi-lagi mungkin tergiur itu tadi, Pak. Tergiur Besar, dengan besarnya upah. di sini harganya kan mahal kalau sudah nyampe di Bali. Dan Bali merupakan daerah end user bagi para pengguna narkoba. Ya. Bisa ketahuan Pak petanya tuh sudah meratakah Bali ini Pak? Atau hanya kan kita tahu destinasi wisata favorit Badung, Ya. Gianyar, Bali Selatan lah Pak. Ya. Tapi apakah memang hanya situ atau memang sebetulnya harus menjadi kewaspadaan kita bahwa sebetulnya sudah merata kalau Bapak dibilang Ya, sudah masuk ke desa-desa ini? Betul, sudah gimana Pak Rudi peta kita? Peta kita, jaringan peta kita adanya di intelijen. Jadi ada jaringan internasional sudah kita petakan juga, ada jaringan lokal Bali antar kabupaten ada jaringan antar pulau juga. Bagaimana bisa dari Sumatera bisa nyebrang ke Jawa dan masuk ke Pulau Bali. Itu jaringannya sudah terdatakan semua. Ya. Tapi itu ini Pak sudah nyebar ke Bali semua. Sudah menyebar Sampai ke desa-desa sampai ke begitu, Pak, ya? desa-desa. Bahkan kami sering mendapatkan laporan permintaan pelayanan untuk ada salah satu keluarganya biasanya yang sudah jadi pecandu berat untuk minta di asesmen di BNNP. Oh. Ya. Misalkan dibantu rehabilitasi maksudnya. Iya betul, direhabilitasi. Dan itu permintaan dari desa-desa itu banyak, dari Kabupaten Buleleng, Gianyar. Gitu. Oke. Nah mereka ini menyasar ke usia-usia berapa Pak untuk yang kita lah yang di Bali ini, Iya. yang sangat empuk itu gimana nih? Tidak terbatas usianya. Sudah tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang masih sekolah, ada yang sudah berumur 60 tahun pernah. Kena gitu, juga? ya, kena. Suaminya laporan dari istrinya kan. Baik. Untuk bisa di asesmen di sini. Lebih-lebih yang produktif apalagi ya? Ya, Masa-masa produktif ini. masa-masa produktif umur 25 sampai 40 gitu misalkan gitu. Ya kan kalau saya sempat baca-baca juga karena itu tadi gaya hidup ya Pak. Betul. Ada uang, status sosial tinggi, hanya punya uang. Dia punya kemampuan untuk Betul. membeli yang mereka yang produktif itu Pak, bekerja-bekerja. Betul, Mungkin, ya, betul. mungkin sebulan 2 bulan nyaman, setahun sudah Habis. mulai candu selesai habis. Problem kan. Problem, timbul masalah baru. Timbul masalah baru. Akhirnya ke sosial lagi itu ya, Sosial. keluarga berantakan sih. Gitu ya Pak. alasannya. Betul. Nah, kalau melihat gitu kemudian apa Pak upaya-upaya dari BNNP Bali untuk mencegah mungkin apalah yang sudah dilakukan oleh Ya, baik. BNNP? Dari BNNP Bali khususnya dengan BNNK Jajaran, kita yang tadi saya bilang sudah melakukan kerjasama baik dengan di bidang pendidikan, ke pemerintah daerah, kemudian ke desa-desa. Bentuknya apa itu Pak? Bentuknya kita melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN untuk informasi dan edukasi tentang bahayanya penggunaan narkoba apabila memang tidak dilakukan pencegahan gitu. Kemudian juga melaksanakan deteksi dini, jadi melaksanakan tes urin. Oke. Kemana tuh Pak tes urin? Tes urin ini biasanya dari instansi pemerintahan yang meminta kepada kita untuk dilaksanakan tes urin terhadap para karyawan maupun pegawainya. Ya. Kemudian juga kita juga sudah menyampaikan dengan adanya PKS untuk mahasiswa baru. Jadi kelengkapan administrasinya supaya dilengkapi dengan ada catatan tes kesehatan urin SKHPN namanya. Iya. Ya. Wajib ya Pak? Wajib. Ini salah satu pencegahan. Salah satu pencegahan. Ya. Anak-anak sekolah tadi cukup prihatin ya Pak? Anak sekolah ya juga sama. Jadi memang ya kita harus sadari lah untuk Bali terlebih ya Pak. Jadi memang kita ini pintu masuknya lagi-lagi tempat daerah wisata favorit ini menjadi salah satu potensi kalau bahasa kita Pak ya. Potensi karena hiburan juga ada di sana. Nah, itu hal-hal yang memang potensi untuk masuknya salah satu kriminal dan narkotika. Itu sangat terbuka. Nah, ini harus kewaspadaan kita bersama gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Ya, jadi bahkan ya kalau sudah sampai desa berarti Bapak Ibu mungkin meamangnya sudah harus memperhatikan anak-anaknya. Sudah gimana ya Pak? Betul, harus sama-sama saling mengawasi anggota keluarga kita. Karena jangan sampai nanti ada perilakunya yang aneh-aneh, ya harus kita curigai dan tes urin juga. Nah, kami juga selama ini sudah melakukan kerjasama, mungkin ada tambahan dari saya, dengan Majelis Adat yang ada di Bali, MDA, dengan Bendesa Agung, kita membuat MOU. Jadi di
Bali ini kan ada desa adat, kemudian ada aturan adat yang mengatur tentang masyarakatnya dengan pararem. Pararem, Ya, aturan jadi adat itu aturan adat, Oh, ya. disisipkan, dimasukkan di situ. Betul, aturan adat tentang P4GN tadi. Ya, jadi nanti kami berharap seluruh desa adat yang ada di Bali ini sebanyak kemarin tuh berapa ya? 500 desa adat, sudah 120 yang sudah punya pararem untuk nanti dari MDA Bendesa Agung di provinsi membuat surat kepada seluruh kepala desa untuk Mendorong desa-desa yang ya, belum supaya bisa masuk ke pararem ya, itu ya. pararem itu tentang P4GN. Jadi pencegahan memang harus dari rumah. Ya, Harus dari bawah. desa. Ya, dari desa. Dari Ya. tempat lingkungan yang paling komunitas paling kecil tuh Pak ya. Betul, Harus betul. peduli untuk hal itu. Betul. Dan tentunya di pararem itu juga ada sanksi adatnya nanti kan. Iya. Segitunya ya Pak ya. Ya. Upaya gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik gitu sampai ke tingkat Jadi, desa. inilah ketahanan kalau bahasa kita. Ya, ketahanan. Masyarakat ini jadi Ketahanan keluarga lah. ketahanan keluarga. Iya. Bukan ketahanan makanan tapi juga ketahanan supaya dari narkoba ini udah sangat luar biasa. Betul, betul. Kita ngopi lagi lah Pak. Oh, iya. Nanti aku pengen tahu tentang kan kita ini ada WNA-nya, Ya, betul. beberapa kasus di Bali juga melibatkan banyak warga negara asing juga. Betul. Nah, kita mau tahu sebenarnya jaringan-jaringan atau sindikat mereka ini seperti apa sih? Ya. Kemudian juga modus-modus operandinya di Bali itu seperti apa yang mungkin supaya kita menjadi waspada. Baik. Ya, ya. Mas Bambang, kita ngobrol apa lagi? Wah, lanjut ya Pak ya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pak, kalau tadi kan Bali karena memang salah satu pintu internasional. Ya. Dan kita lihat kemarin juga ternyata di Bali itu memang ada yang warga negara asing. Ya. Dan memang sebetulnya kita banyak warga negara asing sini, turis-turis, tapi ada juga yang nakal. Ya. Akhirnya terlibat. Nah Pak, kalau kita melihat untuk Bali sendiri, bagaimana sih Pak sebetulnya dengan apakah memang sudah terbentuk ada keterlibatan jaringan-jaringan internasional atau seperti apa kalau kita keterlibatan dari warga negara asing ini dalam kasus narkotika atau narkoba ini? Gimana Pak? Baik, seperti yang pernah kita tangani selama tahun 2024-2025, cukup banyak juga warga negara asing, turis dari mancanegara yang datang ke Bali ini, mereka ternyata pengguna narkoba juga. Oke. Ya. Dan modus yang mereka lakukan sampai barang itu masuk ke Bali, ya biasanya mereka melalui pesanan komunitasnya sendiri. Ya. Jadi mereka datang dulu ke sini nih Pak? Datang dulu ke sini, Pesan. nanti temannya yang di negaranya itu yang akan datang ke Bali. Ya. Dengan berbagai macam modus. Ada juga yang melalui paket kiriman dari luar negeri masuk ke Indonesia, terus sampai di Bali di sini. Ada juga yang memang langsung dibawa di tenteng. Dan itu sudah beberapa kali kita ungkap kasus itu. Tertangkap. Bahkan ada yang, ya mohon maaf, kurirnya ini perempuan, dimasukkan ke organ tubuhnya tertentu. Oh segitunya ya Pak? Ya sebegitunya. Tetap ketahuan? Ketahuan juga. Kami bekerjasama dengan Bea Cukai dalam hal ini di bandara dan imigrasi. Perempuan ini warga negara asing? Warga negara asing. Luar biasa. Ya, karena kami tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan pemeriksaan di bandara. Jadi harus ada izin dan kerjasama dari instansi terkait di sana. Mereka ini sindikat kah Pak? Atau hanya sekedar karena pelancong dalam tadi turis memang mereka mungkin sehari-hari, kan kalau kita lihat juga di negara luar ada yang legalitas ya Pak ya? Ada ya. Ya untuk sekian takaran lah. Ya, gitu. ya. Apakah mereka itu sekedar pemakai tadi, Ya. pengguna, atau memang sudah ada tingkat sebetulnya mereka ini jaringan akhirnya dia memproduksi di Bali? Ya. Bahkan Bali karena tadi pasarnya mungkin dianggap bagus, akhirnya ya jadi
pengedar dan produsen kan gitu Pak. Gimana Pak Rudi kalau melihat ini? Jadi yang kami ketahui, Iya. jadi sindikat itu orangnya datang ke Bali, stay di Bali, tinggal di Bali. Kemudian dia mencari calon pembeli, demand-nya, siapa yang membutuhkannya siapa aja. Jadi mereka mencari pasarannya di sini, tapi sesama orang luar negeri semua, orang-orang bule semua. Kemudian dia mengirim pesan ke negaranya untuk dikirim barang jenis narkotika di sini apa kira-kira yang orang mau pakai, jenis narkotika apa gitu. Berarti yang di sana itu mereka produsen Pak? Produsen, mereka pembuat yang di luar. Pembuat, iya. Karena barang itu kan dari luar, bukan diproduksi di Indonesia. Iya. Kemudian diutuslah kurir untuk membawa barang itu ke Indonesia, atau mungkin dengan kiriman tadi, ya paket biasa. Ya nanti diterimalah di sini oleh jaringannya itu, kemudian dia distribusikan. Mereka yang distribusikan langsung ke pemesan, pengguna di sini. Ya. Oh jadi mereka ini memang sudah ada di sini, kemudian dia sudah tahu ya Pak, ada pemakai pengguna-pengguna. Ya. Apa pasarnya udah ngerti? Dia kan ya mungkin di tempat-tempat hiburan kan gitu. Sebelum masuk tempat hiburan kan ya orang yang biasa keluar masuk itu kan ditawarin atau gimana gitu. Dia ada konektivitas dengan jaringan Indonesia nggak Pak? Atau mereka selama ini tidak ada, karena mereka takutnya kan rahasianya terbongkar dengan orang lokal, orang ya warga Indonesia yang tidak mau dia sesama orang mancanegara. Iya. Segitunya ya jaringan. Jadi memang betul-betul mereka ini jaringan internasional antar negara mereka asing. Betul. Lokus deliktinya itu di Bali. Di Bali, tempatnya di Bali. Tempatnya di Bali. Yang saya bilang tadi end usernya di sini. Usernya. Digunakannya di Bali. Nah kemudian keterlibatan dari pengedar-pengedar lokal Pak, Bali ini gimana Pak sistem mereka nih Pak? Kalau pengedar lokal ini biasanya dengan lokal juga. Oh dengan lokal juga? Iya. Beda lagi ya Pak ya? Waduh kompleks ini Pak. Kalau saya dengar suka ada tempel-nempel. Nempel-nempel bagi saya orang Indonesia juga. Yang lokal, ya? Karena orang bule pun orang mancanegara nempel-nempel juga sama. Mereka pakai koordinat, titik koordinat. Bahkan mereka menggunakan yang sudah kami ungkap itu media sosial Telegram. Dan menggunakan bahasa mereka. Orang Rusia menggunakan bahasa Rusia. Orang Cina menggunakan bahasa Cina gitu. Dan nanti pembayarannya pun menggunakan transaksi Bitcoin itu, Bitcoin ya. Bitcoin. Ya, kemarin sempat rame juga tuh Pak Bitcoin dari Ukraina itu kan, ya. di Canggu itu. Ya. Kata isunya diduga itu memang uang dari hal itu kan. Iya. Sempat ribut antar mereka sendiri Pak. Betul. Pak balik lagi Pak. Jadi kalau memang jaringan-jaringan ini memang faktanya memang di Bali ada. Di Bali ada. Jaringan internasional, kemudian yang jaringan lokal juga tadi juga ada, bermain lagi gitu ya Pak. Nah kalau pengalaman kemarin Pak dari BNP ada kasus-kasus apa Pak yang kira-kira yang sudah diungkap atau kasus-kasus yang pernah kita tangani ya, jadi headlight kita ada Pak? Yang kemarin sudah kita ungkap tuh jaringan dari Thailand. Dari Thailand. Bahkan ada orang Thailand pasangan laki perempuan ini dia membawa barang dari sana langsung. Ya, kita dapat tangkap di Bandara Ngurah Rai. Ternyata calon pemberinya dari Jakarta. Mereka berencana untuk ketemu di sini di Bali. Ya, itu jaringan Thailand, jaringan dari Thailand. Udah kita ungkap. Terungkap ya Pak ya. Terungkap. Sampai berapa Pak kemarin? Apanya? Beratnya atau apa? Bentuknya apa? Sabu? Atau sabu. Bentuknya sabu. Sabu. Masih sabu tetap favorit nih sabu ini. Sabu dengan apa kemarin tuh? Kokain. Dengan kokain. Untuk jenis narkotika yang mereka suka, yang mereka minati dari luar negeri itu hasis, kemudian kokain, heroin, sama DMT. DMT semacam MDMA. Oh, apa itu Pak? Yang sintetis? Semacam sintetis, narkotika sintetis. Oh. Hasis juga. Itu semua ada di Bali Pak, barang-barang itu. Masuk ke Bali. Masuk ke Bali. Masuk ke Bali. Saya lihat pun belum tahu Pak bentuknya kayak apa, tapi dengar oh begitu ya Pak ya. Iya. Termasuk ganja juga mereka suka juga tuh. Ganja juga. Ganja Aceh itu. Ganja Aceh. Ini main lokal nih kayaknya. Main lokal. Lumayan.
Kasus apa Pak? Thailand sudah. Thailand sudah, Rusia juga sudah kita Rusia juga ungkap ya. Rusia, termasuk Ukraina tadi. Ukraina tadi. Ya. Berarti mereka ini ditahan sekarang. Ditahan, diproses. Prosesnya ada di Bali. Ya, diproses. Karena mereka merupakan jaringan juga kan. Ya kalau mereka pengguna kita sarankan untuk direhab, di assessment. Ya. Tapi kalau ini indikasi yang kita tangkap beberapa Ini kasus, jaringan, mereka bukan jaringan. Jadi pengedar Pak ya. Pengedar. Bagian dari pengedar. Dan memang kalau pengedar ya harus ada sanksi hukum. Pak. Harus kita, ya penegakan hukum nanti yang kita laksanakan. Ada penegakan hukum. Ya. Ya. Terus highlight lain apa Pak kalau terkait dengan jaringan-jaringan ini? Ada peredaran kita baik lokal mau ini yang untuk Bali apa yang Mungkin kami harus diwaspadai gimana sih Pak? menyampaikan kepada masyarakat Bali khususnya ya, agar bisa memberikan informasi apabila mengetahui adanya peredaran gelap narkotika maupun transaksi narkotika, karena rata-rata masyarakat kita ini kan nggak mau berurusan dengan hukum. Jadi mereka tahu tapi mereka biarkan. Ya. Karena dengan bantuan informasi itu bisa kita lakukan untuk penanganan secara hukumnya juga gitu. Pak, kalau secara awam mungkin saya nggak tahu lah, mungkin masyarakat juga nanya. Bagaimana sih Pak bisa mengetahui sedikit sebetulnya, walaupun baru dugaan ya Pak. Ya. Hal-hal apa yang perlu kita lebih aware lagi, mungkin kondisi lebih waspada lagi kalau kita melihat apakah di lingkungan kita, oh kalau udah kayak gini nih mungkin ada indikasinya, ayo kita harus waspada. Kalau lihat anak dengan karakter atau ciri khas tertentu nih, yuk orang tua harus sudah mulai. Itu gimana sih Pak kalau kalau ke awamnya kadang-kadang nggak tahu Pak, akhirnya dia nggak peduli kan Pak. Karena biasa kalau pengguna narkoba itu dia ada perilaku yang menyimpang. Ada perilaku. Ya, ada perilaku yang menyimpang ataupun mungkin dia berkomunikasi dengan orang pun juga ada perbedaan gitu. Mungkin dari cara bicaranya. Kemudian kalau bicara dengan sesama teman dengan lawan bicaranya nggak nyambung gitu. Kemudian ada gerak refleks tubuh yang kelihatan lah. Misalkan berkeringat di ruangan ber-AC dia berkeringat, bicaranya tergagap-gagap. Ini ya. apa istilahnya? Itu perlu salah kita satu ciri-ciri ya, ciri-cirinya Pak, ya? betul. Yang perlu kita waspadai. Waspadai betul. Ya. Wah. Karena kan kita kadang-kala ya itu tadi nanti bagaimana sih supaya masyarakat tuh lebih aware tadi kadang-kadang udahlah urusan kalian urusan saya yang penting jangan ganggu saya. Betul. Tapi didiamkan akhirnya kena keluarga sendiri. Kena keluarga kita. Baru kapok dan tanda kutip. Waduh, gitu. Kadang-kadang kan gitu ya Pak ya. Di masyarakat kan begitu ya Pak. Baru berurusan dengan penegakan hukum. Terus, kalau sudah tingkat pengedar tadi dia memang lebih banyak ke faktor ekonomi. Tapi ini juga pecandu atau pengguna ini juga yang harus kita waspadai. Betul. Pengguna ini yang tadi sampai anak-anak sekolah tadi ya Pak ya. Betul. Remaja-remaja, anak-anak yang usia-usia produktif, yang itu bisa jadi berada di antara sekitaran kita, bahkan orang dekat kita. Nah ini yang harus waspada ya Pak ya. Betul, betul. Mungkin nanti kita akan mengerucut situ Pak di segmen kita terakhir. Apabila kita mendapatkan itu, kemudian apa yang bisa kita lakukan, apakah rehabilitasi ataukah penanganan, tingkatan-tingkatan seperti apa, gitu ya Pak ya. Mungkin sedikit lagi kita supaya masyarakat lebih aware lagi, supaya kita menyelamatkan ini. Betul. Menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Sepakat ya Pak Rudi? Baik. Ya? Sepakat. Kopi lagi Pak. Ya. Minum lagi Pak, silakan. Iya. Ya gimana Mas? Lanjut silakan. ya, lanjut. ya. Boleh. Jadi memang banyak sebetulnya yang pengen kita tanya, tapi memang waktu kita masih ada satu segmen nih Pak. Ya. Kita berbicara. Pak, kalau tadi kan kita sempat jalan-jalan, kemudian saya lihat tahanannya nggak kosong ya, betul ya Pak? Betul. Siapa mereka nih Pak? Jumlah napi kita yang sekarang ada di BNNP ini 27 orang. 27 orang. Ya, kurang lebih. Iya. Mereka itu adalah yang termasuk dalam kategori jaringan narkotika, mafia. Ya.
dengan status yang berbeda. Ada sebagai kurir, sebagai pengedar. Ya rata-rata kurir dengan pengedar sih. Kurir dan pengedar ya. Ini saya lihat ada negara asing juga nih Pak. Ada warga negara asingnya juga ada. Oh, yang kemarin yang tadi ditangkap itu sekarang posisi betul, masih ada di sana. Betul. Sembari menunggu proses hukumnya, Pak. Betul. Betul. Ada 27 di tahanan yang kita tadi 27 orang. Sebut aja Pak Rudi jalan-jalan tadi kan kita lihat sedikit. Betul. Ya. Jadi mereka ini yang kita penegakan hukum terkait dengan lebih kepada apa ya, fokus kepada pengedar, ya, kategori pengedar. Pengedar, kurir. Gitu. Ya. Tapi kan ini juga ada pengguna ya Pak ya. Pengguna. Yang tidak kalah banyaknya dan tidak kalah menariknya kita menjadi fokus kita juga, karena pengguna tadi sudah dari tingkat anak sekolah bahkan sampai yang sudah pensiun pun buat menggunakan. Yeah. Nah, kalau terkait dengan para pengguna-pengguna ini Pak, sebetulnya ada kebijakan atau ada program-program apa untuk mereka ini Pak? Justru ini yang harus kita selamatkan juga ya Pak ya. Betul. Gimana kalau dari BNNP-nya sendiri? Jadi setiap kali ada kita ungkap kasus, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa yang kita tangkap, yang kita ungkap tersebut status dia sebagai tersangkanya sebagai apa. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan BAP kita pilah-pilah, ternyata tersangka yang kita tangkap ini adalah sebagai pengguna misalkan. Nah, kemudian kita pilah sendiri, dan sebagai kurir atau pengedar itu siapa. Nah, kemudian yang untuk yang khusus yang pengguna pecandu, kemudian ada kami dari bidang rehabilitasi melakukan assessment. Sedangkan assessment sendiri dilaksanakan oleh berupa timnya dari penyidik Polri, dari kejaksaan, dari dinas kesehatan, dokter dan psikolog termasuk dari kesehatan juga, dan dinas sosial. Oh, ya. Jadi ada tim TAT namanya, tim asesmen terpadu. Dari hasil konseling tersebut, tim ini maka akan nanti keluar rekomendasi. Nah, rekomendasi itu nanti berbunyi mungkin status pecandu ini tingkat ringan, sedang atau berat. Oh, ada 3 ya Pak? Iya, ada 3. Ya, dari hasil konseling wawancara dengan yang bersangkutan. Barulah di situ nanti ditentukan ini rehabilitasinya apakah rawat jalan atau harus rawat inap. Oh, ada 2 ya Pak ya? Ada 2. Ada yang rawat jalan, ada yang inap. Inap ya. Nah, kalau rawat jalan tentunya masih harus dalam pengawasan pihak keluarga. Harus ada peran serta keluarga untuk mengawasi selama proses rehabilitasi itu. Iya, rehabilitasi. Ya, karena dia pengawasannya lebih banyak di keluarga, di luar ya, di luar ya. Ya, biasanya dia ada wajib datang ke BNN itu mungkin dalam 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Sambil melihat perkembangan, apakah yang bersangkutan bisa mengurangi tidak, atau mungkin bisa lebih parah atau malah membaik malahan. Betul. Iya. Nah, kalau yang rawat inap tentunya kita tempatkan di tempat rehabilitasi khusus. Iya. Di Bali ada Pak? Untuk di Bali itu di Lapas Narkotika di Bangli. Di Bangli ada rehabilitasi rawat inap di sana. Ya. Kalau yang lebih berat lagi kita kirim ke Lido, Balai Rehab di Lido, Balai Rehab besar namanya. Oh, di Bogor. Punya BNN di Bogor. Ya. Oh, ini yang kelas 1-nya ini. Iya, kelas 1-nya. Oh, jadi penanganannya beda-beda ya, Pak ya? Beda-beda. Rehabilitasinya, Pak ya. Beda-beda ya. Nah, itu kalau yang mengajukan, bolehkah Pak dari pihak keluarga atau pihak pengguna ini mengajukan, Pak, aku mengajukan rehabilitasi, boleh dari mereka atau akhirnya memang sudah prosedurnya, Pak, kita asesmen dulu nih, ini memang boleh rehab, ini boleh tidak, atau gimana sih Pak kalau gitu? Dari pihak keluarga bisa langsung, boleh. Bisa mengajukan ya. Tapi kita harus melalui asesmen tadi. Asesmen tadi, betul. Prosesnya menentukan dia rehabilitasinya di tingkat apa gitu ya Pak? Betul. Oh. Ada juga karena kesadaran sendiri misalkan, jadi si pengguna ini merasa bahwa wah ini kalau begini terus nih nggak bisa nih menjalani hidup misalkan. Ya akhirnya dia datang ke BNN
mendaftarkan bisa? diri. Bisa Bisa, datang? bisa. Dan itu kita Nggak tidak malah ditangkap, Pak? Enggak. Justru itu yang kita harapkan seperti itu. Oh, terus bayar nggak, Pak? Enggak bayar. Nggak bayar ya? Tidak ada bayar sama sekali. Jadi kalau Dengan volunteer lah itu, kesadaran sendiri kan. Ya. oh boleh datang, kemudian Boleh datang kalau pintu dia sangat terbuka untuk justru ini ya, Pak. sangat terbuka. Keterbukaan ini dari masyarakat Betul. sama-sama untuk apa ya, merehabilitasi mereka kondisinya biar balik lagi. Betul, dengan kesadaran sendiri dia bisa datang untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi tentunya di asesmen dulu. Iya ya, tetap melalui asesmen, kemudian supaya tindakannya lebih tepat ya, Pak. Lebih ya. tepat. Kan kalau bahasa dokter itu ya dosisnya, kalau sakitnya udah kayak ini ya dosis satu nggak cukup, dosisnya harus 3 gitu. Tapi ini yang paling penting pada masyarakat sebetulnya, terbuka bagi Anda yang ingin rehabilitasi. Datang ke BNN sangat terbuka, Pak. Laporan Terbuka. datang aja, Pak. Terbuka. Itu ini nggak, kan kadang malu nih Pak Rudi, aduh malu nanti Oh, tetangga iya. tahu ini saya gimana. Itu gimana sih Pak menjamin? Kerahasiaannya kita jaga. Kita jaga ya. Ya. Kita jaga kerahasiaannya. Iya. Jadi aman lah gitu ya. Aman. Kan bisa jadi dengan keluarga, bisa jadi juga dengan mungkin sindikat dan jaringan yang Pak. Betul. Bisa jadi kan Pak. Kan mereka juga tidak safe Ya. akhirnya kan. Betul. Tapi ini BNN menjamin itu, membantu Menjamin, ya. keamanannya. Betul. Kemudian masyarakat apabila ingin rehabilitasi datang, tidak ada biaya untuk itu. Betul. Mengikuti prosedur yang ada. Betul. Ya, BNN hadir di sana ya Pak ya. Kita di sana. Karena Betul. memang salah satu tugasnya juga ya mengembalikan mereka ini menjadi masyarakat yang apa normal lagi gitu. Yang sehat lah. Yang sehat. Iya, yang sehat untuk dirinya sendiri. Ini untuk minimal untuk diri ya. Baik, Pak Rudi, diakhiri kita untuk episode kali ini, apa yang ingin disampaikan, pesan-pesan apa, statement closing statement dari Pak Rudi selaku Kepala BNP Bali kepada masyarakat Bali. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya berpesan khususnya kepada masyarakat di Bali agar lebih peduli dan harus lebih tahu tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. Karena dengan sekali kita mencoba, nanti akan terjerumus ke dalam lubang penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kemudian yang kedua, apabila ada mengetahui tentang adanya penyalahgunaan narkoba maupun transaksi narkoba, tidak perlu takut, tidak perlu ragu supaya bisa menyampaikan hal tersebut, karena ada kami membuka WhatsApp, membuka juga saluran telepon langsung yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi itu kepada BNNP. Kemudian juga kami berharap tentunya instansi terkait yang ada di Bali ini bisa bekerja sama untuk menyelamatkan anak bangsa kita dari penyalahgunaan narkoba. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi memang kita sepakat ya Pak, kita tetap perang melawan narkoba ini. Narkoba, betul. War of Drug ini. BNN kan selalu begitu slogannya. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Rudi, Brigjen Pol Budi Rudi, selaku Kepala BNNP Bali. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan informasi ya Pak, yang bermanfaat, berguna bagi masyarakat. Update terakhir, mungkin update-update yang perkembangan terkait dengan narkoba atau narkotika di bawah payung BNNP dengan tupoksinya. Dan yang paling penting adalah Bali masih tetap menjadi tempat yang sangat indah bagi mereka dalam tanda kutip, dan ini kita harus mewaspadai, tidak cuma di kotanya tapi sekarang sudah masuk sampai ke desa-desa. Bahkan bisa jadi di lingkungan keluarga kita sendiri ya Pak. Betul. Cermati, cari informasi yang lebih kuat lagi bagaimana untuk mengindikasi tadi ciri-ciri orang yang mungkin terlibat sebagai pencandu, atau bahkan sebagai Anda atau kita mengetahui ada yang dalam kategori pengedar. Ada informasi, center informasi yang bisa Anda sampaikan kepada BNNP ya Pak ya? Nanti nomornya kita sampaikan sini, sampaikan WA atau telepon atau apa. Kita pastikan itu lagi-lagi safe, dijamin kan, supaya kita bersama-sama. Sekali lagi matur nuwun Pak, terima kasih banyak Pak Rudi. Sehat selalu, salam kami untuk seluruh kawan-kawan BNNP. Selamat bertugas bersama dengan masyarakat dan stakeholder yang ada. Kita menjaga Bali dari anti narkotika. Baik, saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Kepala BNNP Bali, Bapak Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan kita jumpa lagi minggu depan dalam Sapa Redaksi On Location, tentunya dengan hal-hal dan informasi-informasi yang tidak kalah menariknya. Tentunya masih bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten untuk memberikan informasi itu kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa.